Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan memulai perkuliahan dengan mata kuliah evaluasi proses dan pembelajaran matematika bersama saya Imam Farrozi. Baik, perkenalkan, nama saya Imam Farrozi MPD. Nomor HP saya 087864079422, email imamfahri123@gmail.com. Saya sebagai dosen di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Yang pertama, untuk kontrak perkuliahan kita, yang pertama, toleransi keterlambatan, yakni selama 15 menit. Yang kedua, tugas dikumpulkan harus tepat waktu. Ketiga, tugas hasil plagiarisme dinilai 0. Dan untuk kehadiran minimum 75%. Kemudian, adapun komponen dan bobot penilaian, kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 40%. Adapun ruang lingkup bahasan pada evaluasi pembelajaran matematika kita pada pertemuan pertama ini, yaitu terkait mengenai konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah istilah yang sering kita dengar dalam dunia pendidikan. Hanya saja dalam praktiknya seringkali terjadi kerancuan dalam penggunaannya. Kenyataan ini dapat dipahami karena istilah-istilah tersebut saling berhubungan. Sangat penting sebagai seorang pendidik untuk memahami dengan baik dan benar mengenai istilah-istilah tersebut. Baik, yang pertama, untuk pengukuran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai measurement, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yaitu membandingkan suatu objek dengan kriteria tertentu atau proses pemasangan. Yang kedua, penilaian atau assessment. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal sebagai kata assessment, yang dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab soal-soal yang terdapat pada tes, kemudian hasil jawaban siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai. Oleh karena itu, penilaian dilakukan setelah melakukan pengukuran. Dan untuk menentukan nilai suatu objek dibutuhkan adanya kriteria, sehingga sesuatu itu dapat dikatakan baik atau buruk, tinggi atau rendah, dan beberapa kriteria lainnya. Yang ketiga, selanjutnya, dapat diartikan bahwa penilaian memiliki arti yang lebih luas daripada pengukuran, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value, yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Sebagaimana menurut Gronlund, evaluasi didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai oleh siswa. Sedangkan Gay menyatakan bahwa evaluasi adalah sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan apakah dan sejauh mana tujuan telah atau sedang dicapai. Kemudian Ja'ali dan Puji Mulyono mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan
yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang ingin dicapai. Apakah sudah berhasil atau belum berhasil? Baik, ini adalah satu contoh atau rangkaian dari kegiatan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi pengukuran tidak lepas kaitannya dengan sebuah tes. Misalnya, pada suatu pelatihan, peserta diberikan tes dalam bentuk soal objektif, diberikan angka sebagai berikut. Ini contoh ya. Misalnya Mr. X mendapatkan 50, Mr. Y sama 70, Mr. Z 85, dan seterusnya. Jadi, proses pemberian skor pada Mr. X, Mr. Y, Mr. Z, dan seterusnya, Mr. X 50, itulah merupakan proses pengukuran. Ya. Kemudian, contoh penilaian, setelah diberikan skor kepada masing-masing peserta, kemudian dilakukan penilaian. Misalnya peserta yang nilainya 0 sampai 20 termasuk kategori gagal, 21 sampai 40 kategori kurang, 41 sampai 60 cukup, 61 sampai 80 kategori baik, 81 sampai 100 kategori sangat baik, dengan passing grade 50. Artinya siswa yang atau peserta di bawah 50 dikatakan tidak lulus. Sehingga siswa yang kategorinya 61 sampai 80 baik dan seterusnya, ini adalah proses penilaian. Jadi kita dapat mengetahui persentase siswa atau peserta kita yang masuk kategori masing-masing ini, sehingga itu bisa dikategorikan nanti pada proses evaluasi, sehingga pada proses evaluasinya diperoleh informasi sebagai berikut. Jadi misalnya 15% kategori cukup, 65% peserta kategori baik, 15% peserta kategori sangat baik, dan 5% siswa kategori tidak lulus. Jadi proses evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik kita atau siswa kita dalam proses pembelajaran. Sehingga setelah kita mengetahui hasil evaluasi, kita akan mengetahui tindak lanjut yang akan kita berikan. Nah, misalnya, sebagai contoh, misalnya 65% siswa kita kategori kurang misalnya. Sehingga kita harus memperbaiki mungkin model pembelajarannya kah, atau mungkin ada masalah pada siswanya kah, dan seterusnya. Atau barangkali mungkin 95% siswa kita sangat baik. Artinya mungkin proses pembelajaran atau model pembelajarannya sudah sangat baik, begitu. Jadi evaluasi yang kita lakukan ada tindak lanjutnya, begitu. Jadi tergantung dari hasil evaluasinya. Baik, jadi sudah kita pelajari tentang konsep dasar dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi ini beberapa tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa. Kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pembelajaran yang digunakan. Ketiga, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Yang keempat, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Baik, di sini